Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Miss Yo. Senang sekali saya bisa sharing dan berbagi lagi dengan teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya akan sharing tentang permasalahan perilaku yang sering juga dihadapi oleh anak-anak penyandang autis, yaitu perilaku takut yang berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu yang sering kita sebut dengan nama atau istilah fobia. Apakah teman-teman pernah mendengar kata fobia? Atau teman-teman sendiri pernah mengalami fobia terhadap satu objek atau situasi tertentu? Misalkan fobia terhadap ketinggian, fobia terhadap ruangan yang gelap, fobia terhadap binatang tertentu seperti laba-laba dan yang lainnya. Nah teman-teman, hal tersebut juga dialami oleh anak-anak penyandang autis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa sekitar 40% anak penyandang autis mengalami rasa takut yang berlebihan atau fobia terhadap objek dan situasi tertentu, yaitu takut terhadap ruangan yang gelap, yang pertama, takut terhadap suara guntur, yang ketiga, takut terhadap kilat, yang keempat, takut terhadap kebisingan, yang kelima, takut terhadap keramaian ataupun benda dan situasi-situasi tertentu. Teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman saya menerapi anak penyandang autis, ada beberapa anak penyandang autis yang saya tangani juga mengalami rasa takut yang berlebihan terhadap benda atau situasi tertentu. Misalkan ada anak penyandang autis yang saya tangani takut ketika mendengar suara musik tertentu. Jadi misalkan ketika ibunya memutar suara musik tertentu di ruang tengah atau ruang tamu dan dia mendengarnya dari kelas terapi, dia akan menutup kupingnya sambil berkata ga 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 ga. Dia menolak karena dia takut mendengar suara musik tersebut. Kemudian ada anak penyandang autis yang saya tangani juga. Dia merasa takut kalau menggunting rambut. Jadi dia takut ketika melihat pisau cukur yang akan dipakai untuk menggunting rambut di kepalanya. Kemudian ada anak penyandang autis yang saya tangani juga takut terhadap suara blender. Lalu ada anak penyandang autis yang saya tangani juga, waktu itu dia didiagnosa sebagai anak penyandang PDD-NOS atau istilah lain bagi anak penyandang autis. Dia takut ketika menginjak rumput yang basah. Jadi kalau kita ajak dia untuk menginjak rumput yang basah, dia akan berteriak lalu berlari dan ketakutan menghindari objek rumput tersebut. Teman-teman semua, ada juga anak penyandang autis yang saya tangani juga yang merasa takut yang berlebihan ketika mendengar suara orang menyanyikan lagu ulang tahun, lalu bertepuk tangan dan meniup lilin ulang tahun. Dia akan menutup kuping dan menghindari hal tersebut. Ada juga anak penyandang autis yang saya tangani takut juga ketika naik motor. Nah teman-teman sekalian, bagaimana sih cara kita mengatasi permasalahan takut yang berlebihan ini terhadap anak penyandang autis atau fobia terhadap objek atau situasi tertentu yang dialami oleh anak-anak penyandang autis? Tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengetahui faktor penyebab yang membuat seorang anak penyandang autis takut terhadap objek atau situasi tertentu. Berdasarkan pengalaman saya menerapi anak-anak penyandang autis, ada 2 faktor penyebab yang membuat seorang anak penyandang autis takut atau fobia terhadap objek atau situasi tertentu. Faktor yang pertama adalah faktor permasalahan sensori integrasi. Anak penyandang autis cenderung peka terhadap suara-suara tertentu
atau nada suara tertentu yang didengarnya. Misalkan ada suara tertentu yang terlalu tinggi yang membuat dia mendengar lalu dia takut, atau nada suara yang berat membuat dia takut ketika dia mendengar nada suara tersebut. Faktor kedua yang menyebabkan seorang anak penyandang autis takut yang berlebihan terhadap satu objek atau situasi tertentu atau fobia, yaitu permasalahan taktil yang dihadapinya. Jadi ada permasalahan taktil pada anak-anak penyandang autis di mana mereka takut atau tidak siap untuk menghadapi satu tekstur benda tentu yang ada pada sebuah objek atau benda. Misalkan mereka takut terhadap tekstur benda yang keras, tekstur benda yang besar, atau juga mereka takut pada tekstur benda yang basah dan lainnya. Nah teman-teman semua, jika kita sudah mengetahui faktor penyebabnya, berarti kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Berdasarkan pengalaman saya pernah mengatasi atau menangani permasalahan ketakutan yang berlebihan pada anak penyandang autis ini dengan teknik desensitisasi yang pernah saya pelajari pada mata kuliah psikologi dulu. Tetapi kemudian belakangan saya kembangkan satu teknik terapi yang saya lakukan dengan salah satu anak penyandang autis yang saya tangani baru-baru ini, di mana dia takut secara berlebihan ketika kita menyanyi sebuah lirik lagu. Jadi kalau kita menyanyi lirik lagu tersebut, dia akan menutup kupingnya, menolak dan tidak mau mendengar suara lirik lagu tersebut. Atau juga dia takut terhadap suara ondel-ondel yang didengarnya saat dia belajar dengan saya di dalam kelas, dan ada ondel-ondel yang lewat, dia akan ketakutan, teriak menolak mendengar suara ondel-ondel dan musik yang lewat. Nah teman-teman sekalian, kali ini saya akan menangani permasalahan ketakutan yang dihadapinya dengan cara terapi bermain di lantai ala Missio. Yaitu saya akan bernyanyi dengan dia dengan lirik lagu tertentu, yaitu lagu yang kebetulan dia juga sebenarnya senang dengar, cuma dia takut kalau kita nyanyikan liriknya. Jadi lagu itu adalah lagu London Bridge is falling down, falling down, falling down. Nah, saat saya menyanyikan lirik lagu tersebut, dia akan ketakutan dan menolak untuk mendengar saya menyanyikan lirik lagu tersebut. Dia akan menutup kupingnya dan gak mau untuk mendengarkan lirik lagu tersebut dinyanyikan. Lalu bagaimana saya menanganinya dengan cara bermain di lantai ala Missio? Pendekatan terapi ini saya kembangkan ketika dia sudah bertemu dengan saya selama kira-kira 3-4 pertemuan. Dan hari ini tepatnya saya melihat dia takut ketika saya menyanyikan lagu London Bridge Falling Down, London Bridge is Falling Down dengan lirik lagu tersebut. Dan di kelas dia memilih untuk bermain di lantai dan saya mengikuti dia untuk bermain di lantai. Lalu kemudian dia bermain alat musik yang dia pilih. Saya membiarkan saja, jadi saya ikuti apa maunya dia. Saya bermain dengan dia, ketika dia bermain alat musik, saya ikut menyanyi. Jadi London Bridge is falling down, saya nyanyikan lirik lagunya. Tapi kemudian dia takut, teman-teman, dia menutup kuping dan menolak. Wah, jadi akhirnya saya kemudian tetap bermain dengan dia sambil santai. Saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa kok, ya udah kamu maunya apa. Saya ikutin dia mengoceh dengan bahasa planetnya, bahkan saya ikut menyanyi dengan bahasa planet yang dikeluarkan oleh dia, misalnya atau misalnya pu 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 dan yang lainnya. Jadi setiap bahasa planet yang dikeluarkan oleh dia saya ikutin, lalu saya menyanyikannya sehingga dia merasa saya berempati dengan dia. Lalu lama-lama dia kemudian percaya sama saya dan hal rasa takut yang muncul itu pun berkurang. Jadi akhirnya dia bisa menerima ketika saya menyanyikan dengan nada atau dengan bahasa planetnya
yang dia ucapkan. Dan tentunya teman-teman, hal ini tidak hanya berhasil hari ini saja atau ketika saya menerapi dia waktu itu, tetapi pada pertemuan berikutnya saya kemudian bisa menyanyikan satu lirik lagu dengan dia tanpa dia menutup kuping. Jadi dia ikut saya menikmati lagu yang saya nyanyikan dengan liriknya, yaitu Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lie, no papa, open your mouth, ha ha ha. Dan dia senang mendengarnya dan dia juga tertawa, teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah saya menangani rasa takut yang berlebihan kepadanya dengan pendekatan bermain di lantai ala Misio secara bertahap melalui mengikuti bahasa planetnya. Kemudian saya bisa menyanyikan lirik lagu yang pas dengan lagu yang dinyanyikan oleh saya, yaitu pada pertemuan berikutnya Johnny Johnny Yes Papa dan juga London Bridge is Falling Down. Ta 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 ta. London Bridge is falling down. Gak apa-apa kali. Papa kali Misio nyanyiin London Bridge. Gak apa-apa Misio nyanyiin, kamu main musiknya. Gak usah takut kali. Gak usah tutup kupingnya. Trik. Cekik. Cekik 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 cekik. Cekik 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 cekik. Gak apa-apa, kan bisa tadi. Kuku pa, kuku pa, kuku pa. Gak apa-apa kali mau main balok. Gak jadi main musiknya lagi nih. Oh masih main musik lagi. London Bridge. Gak apa-apa, gak usah tutup kuping. Opu, 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 pu, opu, pu, opu, pu, opu, 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 pu, opu, pu, pu. Nggak satu tutu udah bagus Kak. Dengar aja, itu kan musik. Aku kan ikutin kamu nyanyinya. Opu, pu, pu, opu, pu, opu, pu, opu, pu, opu, pu, pu, opu, pu, opu, pu, pu. Gitu, nggak usah tutup kuping kan. Nyanyi kita, nggak apa-apa. Opu, pu dulu, nanti baru London Bridge, oke? Keren.